Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan serta menerangkan materi tentang kurikulum 2013. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ada Saudari Baik Qurratul Aini, lalu ada saya sendiri, Fahimah Hurin Adila, dan yang terakhir ada Saudari Ade Irma Oktaviana. Baiklah, langsung saja untuk membersingkan waktu. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian dari kurikulum dan kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum. Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Istilah kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek penting seperti perencanaan pengalaman pembelajaran, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi, kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia atau afektif. Yang kedua, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan. Sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik dan komponen kurikulum 2013. Yang pertama, karakteristik kurikulum 2013. Setiap kurikulum pasti memiliki karakteristik masing-masing. Sama halnya dengan kurikulum lain, kurikulum 2013 juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar atau KD. Yang kedua,
Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di dalam kelas tertentu. Yang keempat, penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Pada jenjang sekolah dasar, pengembangan sikap menjadi sasaran utama kurikulum. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau suatu yang berasal dari pendekatan disciplinary based curriculum atau content based curriculum. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, yaitu saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Yang ketujuh, proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi di mana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas. Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan, sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. Yang kedelapan, penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif, dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Yang terakhir, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, serta kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua yaitu komponen kurikulum 2013. Terdapat 4 komponen utama yang ada dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama, komponen tujuan. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran makroskopik, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dengan demikian, komponen tujuan kurikulum yang dapat menjadi langkah yang tepat dan strategis dalam menerapkan nilai-nilai yang diamalkan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi atau materi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar hasil pendidikan yang terdiri dari program inti, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Ketika merancang materi pembelajaran yang diberikan, guru harus menyesuaikan dengan jenjang atau jalur pendidikan mulai dasar, menengah, hingga atas. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang disampaikan kepada anak dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi ini yang disampaikan terdiri dari sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, komponen proses. Dalam kurikulum 2013, komponen proses bertujuan untuk mewujudkan sebuah teori atau konsep menjadi sebuah pelaksanaan. Keberadaan komponen ini sangatlah penting dalam sebuah sistem pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar mampu memberikan perubahan perilaku dari setiap peserta didik. Indikator keberhasilan pada kurikulum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kemampuan guru sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang lebih kondusif, sehingga para guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, komponen evaluasi.
Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Namun, apabila ditinjau dari pengertian yang lebih sempit, evaluasi kurikulum hanya dimaksudkan untuk memberikan penilaian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dasar dalam pembelajaran kurikulum 2013. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Sedangkan kurikulum itu sendiri adalah rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sebagai tujuan dari kurikulum tersebut. Kemudian menurut Sutrisno, ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yang mana kurikulum ini dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di suatu sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Jadi suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis, sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Jadi suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu pada suatu sekolah, kemudian suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja sebagaimana cara menyusun suatu kurikulum, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Dari hasil suatu sistem kurikulum tersebut, itu adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan kemudian fungsi dari sistem kurikulum, sehingga bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Kemudian yang ketiga, ada kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum, yang mana merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum, kemudian melalui studi perpustakaan, itu sebagaimana dalam kegiatan penelitian dan percobaan, dan mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum tersebut. Baik, kemudian selanjutnya mengenai implementasi kurikulum 2013. Berdasarkan keputusan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum 2013, diantaranya yaitu poin yang pertama mengenai pasal pertama, pasal 1 implementasi kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK itu dilakukan secara bertahap melalui tahun pembelajaran 2013 sampai 2013 atau 2014. Kemudian poin yang kedua mengenai pasal kedua, yaitu tentang implementasi kurikulum pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum. Kemudian poin yang ketiga, selain itu guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna.
kemudian mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Kemudian, poin yang keempat, implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Dan poin yang terakhir yaitu melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.